Kasus Subang terungkap, seseorang sebut ada lelaki suka bagi-bagi uang, pakai masker dan Danu berkata ini. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Belum terungkapnya kasus pembunuhan Subang yang sudah memasuki setengah tahun, membuat publik semakin penasaran bagaimana akhir dari kasus Subang yang menewaskan Tuti dan Amel ini. Berbagai kalangan profesi mulai dari kriminolog, pakar hukum, dosen hingga YouTuber sudah banyak memberikan analisa dan komentarnya terkait kasus pembunuhan Subang ini. Bahkan pembaca kartu tarot yang juga seorang magisian Denny Darko sampai mengundang 4 orang yang terdiri dari 2 lelaki dan 2 perempuan untuk mencoba menelusuri kasus pembunuhan Subang. Pada pertemuan tersebut, Denny Darko meminta 4 orang yang dijuluki detektif astral ini untuk menelusuri kasus Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amel yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dari komunikasi dengan arwah Amel, banyak nama yang disebut oleh anggota detektif astral ini, namun karena sepakat perkataannya harus disensor, maka nama yang disebut itu tidak terdengar oleh netizen. Dari penuturan tim detektif astral, Amel kesal karena ada lelaki atau orang penting yang berharap segera ditangkap polisi, namun tidak juga tertangkap karena suka menghambur-hamburkan atau membagi-bagikan uang. Ketika Denny Darko bertanya siapa pelakunya, disebutkan pelaku kasus Subang ini sebagai pembunuh bayaran ada 2 orang saat itu, salah satunya berpakaian hitam, berjaket hitam, dan mukanya tertutup masker. Sementara itu selama kasus pembunuhan Subang ini belum terungkap, nama Muhammad Ramdhanu alias Danu kerap disudutkan yang diduga sebagai pelaku dari kasus yang menewaskan Tuti dan Amel. Bahkan Danu pernah disebut oleh kuasa hukum Yoris dan Yosef, Rohman Hidayat tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan, BAP, saat diperiksa oleh penyidik dalam kasus pembunuhan Subang. Rohman Hidayat mengatakan berdasarkan informasi dari Yoris, selama pemeriksaan sebagai saksi di kasus pembunuhan Subang, Danu banyak ngarang cerita dan kerap berubah-ubah dalam memberi keterangan hingga tidak mau menandatangani BAP. Hal inilah yang menyebabkan Yoris yang semula bergabung dengan Danu, akhirnya berpisah dan memilih bergabung dengan ayahnya yaitu Yosef di bawah naungan kuasa hukum Rohman Hidayat. Namun pernyataan Rohman itu kemudian dibantah oleh Danu. Semua saya tanda tangani, tidak ada BAP yang tidak ditandatangani, kata Danu. Danu menjelaskan jika dirinya menandatangani semuanya, tidak ada BAP dalam kasus Subang yang tidak ditandatangani oleh Danu. Dan hal ini sudah disampaikan oleh kuasa hukumnya Ahmad Taufan.